pembuatan alat kosmetik, Azib juga mengolah hasil minyak nilam sendiri menjadi parfum kemasan yang siap digunakan. Ya, kalau memang ini komoditi ini bisa menambah penghasilan untuk para petani, ya kenapa tidak mungkin itu diberikan informasi atau pandangan lagi ke masyarakat, atau mungkin bisa jadi dari pemerintah itu memberikan pelatihan lagi kepada penyuluhnya, agar supaya apa? Agar supaya nanti kalau memang masyarakat itu mulai menanam nilam, tentunya di setiap desa itu ada penyuluh-penyuluh dari pertanian. Artinya informasi yang petani-petani di daerah tertentu itu yang mereka tidak dapatkan dari media atau dari kami langsung, dari penyuluh-penyuluh itu mereka bisa dapatkan. Nah, itu yang terpenting dari harapan saya untuk pemerintah kita, ya. Nah, tentunya itu mudah-mudahan bisa membantu petani-petani di Bangka Belitung. Azib dan petani nilam lainnya menjadi bukti bahwa tanaman semak-semak ini dapat membuat petani lebih makmur. Didukung tanah yang subur, Bangka memiliki peluang besar untuk turut memenuhi kebutuhan minyak nilam dunia, yang pastinya dapat menunjang perekonomian warga. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat sore. Iya, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Senang rasanya bisa berjumpa dengan pemirsa melalui program Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Dan pada hari ini pemirsa, saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Karena Amin. Tuhan itu baik. God is good and all the time, God is good. Puji Tuhan. Nah, pada sore hari ini bersama dengan kita dalam studio TVRI Bangka Belitung sudah ada pembicara, yaitu Bapak Pendeta Torang Silaban, Pendeta Salam. Pimpinan Gereja HKI Huria Kristen Indonesia Resort Pangkal Pinang. Kita sapa dulu pemirsa. Apa kabar Pak Pendeta? Puji Tuhan, baik Bapak Agus. Luar biasa. Puji Tuhan. Nah pemirsa, hari ini atau sore hari ini tema kita ialah pendidikan anak di dalam keluarga, tentunya dalam keluarga Kristen. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua tundukkan kepala kita boleh tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebuah berita sukacita pada kami sore hari ini. Kami akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Torang Silaban. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Tuhan pakai hamba-Mu, kiranya setiap kata yang keluar dari mulutnya itu berasal daripada-Mu. Dan memberkati dimanapun kami berada yang saat ini mengikuti atau menonton program Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Amin. Tuhan. Saya mengajak pemirsa semua untuk kita boleh membuka Alkitab kita. Ya, kita akan buka dalam kitab Ulangan pasal yang
6, saya ulang kembali, kitab Ulangan pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-5 sampai dengan 10. Ulangan 6 ayat 5 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu. 10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang janjikan dengan sumpah kepada Oke, makasih Pak. Ulangi pas dari pertanyaan tadi. Oh, Enggak apa-apa. Soalnya dari pertanyaan. dari yang tadi, yang Bapak lempar pertama ke Bapak. Oh, silakan Pak, gitu. Silakan, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Puji Tuhan. Silakan Pak. Puji Tuhan. Terima kasih sebelumnya Pak Agus. Saya Pendeta Torang Silaban, pimpinan Gereja Huria Kristen Indonesia, Resort Pangkal Pinang, yang sore hari ini dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan sebagaimana yang dibacakan oleh Pak Agus sendiri, yaitu saya dengan mengusung tema pendidikan anak dalam keluarga. Dikutip dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Tentunya melihat dalam perikop yang sudah kita ikuti dan sudah pahami dalam pembacaan tadi, yaitu kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Nah, tentunya dalam ayat 5 yang sudah dibacakan oleh Pak Agus tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini tentunya Bapak Ibu adalah sebuah arahan, wejangan, nasihat yang sangat kuat dalam keluarga. Amin. Sebagaimana yang Musa katakan kepada bangsa Israel menuju tanah Mesir, supaya mereka itu memiliki kekuatan yang sangat seperti itu, supaya kasih itu, kasih dari Allah itu sendiri sebagai pendidikan untuk anak di dalam keluarga. Ya. Kenapa kita boleh arahkan kepada anak-anak? Tentunya anak-anak menjadi pioner itu sendiri Ya. untuk mengaplikasikan tentang kasih sebagaimana yang Ulangan 6 ayat 5 tentunya yang sudah kita bacakan ini. Lalu di ayat yang ke-6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Di sana kata perhatikan tentunya Bapak Agus dan kita semuanya yang ada menyaksikan siaran ini, perhatikan di sana adalah sesuatu edukasi tersendiri di dalam keluarga, khususnya kepada anak. Apa yang menjadi atau apa modal utama yang harus diperhatikan, yaitu pengaktualisasian tentang kasih itu sendiri kepada anak. Nah, figurnya yang paling utama di sana adalah keluarga. Keluarga itu siapa? Yaitu orang tua tentunya Pak Agus dan kita semuanya. Orang tua menjadi andil utama untuk mengajarkan pendidikan itu terhadap anak.
Nah, pendidikan apa atau materi apa yang mau disampaikan? Tentunya materinya adalah kasih itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau kita boleh memahami di ayat yang ke-7 juga, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ada perintah di sana, yaitu berulang-ulang. Karena pendidikan itu tidak hanya berbicara saat ini. Pendidikan itu berbicara kepada future yang akan datang. Nah, sehingga patron utama sekali lagi adalah orang tua yang harus memberikan edukasi atau pendidikan yaitu tentang kasih kepada anak itu sendiri, Pak Agus. Nah, sebagaimana peran atau ruang lingkup di dalam pendidikan itu adalah keluarga. Tentunya anak di dalam keluarga itu adalah sebuah tempat bermain, tempat untuk memberikan edukasi dari orang tua itu sendiri. Artinya apa? Sesibuk-sibuk apapun orang tua di tengah-tengah keluarga untuk anaknya, jangan pernah tinggalkan waktu untuk bersama dengan anak itu sendiri. Amin. Dengan cara apa? Dengan memberikan edukasi, ya, dengan bermain, dengan cara bercerita tentang Alkitab, dengan cara mengingatkan kepada anak itu ketika dikatakan dalam hal ini bahwasanya berulang-ulang dimanapun tempatnya, dimanapun ruangnya. Sebelum kita makan, edukasi apa yang mau kita ajarkan, pendidikan apa? Ya, orang tua harus mengajak kepada anak untuk berdoa. Amin. Untuk bersyukur apa yang Tuhan berikan, jenis makanan yang harus kita konsumsi untuk tubuh ini. Lalu berulang-ulang ketika dia mau tidur katanya dalam hal perikop ini. Nah, untuk apa? Berdoa. Edukasinya di sana. Nah, bisa juga orang tua boleh mengarahkan kepada anak untuk bergilir untuk memimpin doa tentunya, ya. Tetapi ingat, pionernya adalah orang tua. Orang tua dulu yang memimpin dalam pendidikan untuk berdoa, supaya dengan cara penglihatan anak kepada orang tua dan sikap untuk menuturkan kata-kata isi doa kepada Tuhan, boleh dipercontohkan oleh anak itu sendiri. Lalu kita perhatikan juga, haruslah juga engkau, ayat ke-8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini saya boleh kembangkan, sebagaimana Musa katakan dalam kitab Ulangan 6 ini harus ada memori atau daya ingat, ya. Di dahi berarti ada pengingat yang kuat kepada anak. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan asumsi-asumsi firman Tuhan yang begitu kuat dalam benak pikirannya. Sehingga suatu waktu di ruang waktu atau di ruang tempat yang lainnya, dia mengingat, kemarin ayah saya atau kemarin ibu saya mengajarkan saya berdoa dengan cara seperti ini, melipat tangan, lalu menundukkan kepala. Itu adalah edukasi kecil, namun bermanfaat sangat kepada anak tentunya. Lalu mari kita perhatikan di ayat yang ke-9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apa yang dikatakan dalam perikop ini adalah sebagai ketika kita di luar rumah, gitu. Ketika kita berada tidak di rumah, maka mindset pola pendidikan yang sudah kita tanamkan kepada anak itu sudah ada di dalam benak pikirannya atau benak otaknya, supaya dengan cara itu edukasinya bisa berkembang dalam memori waktu yang anak dapatkan di luar sana. Lalu di ayat yang terakhir, Bapak Agus dan pemirsa semuanya, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Amin. Ini apa artinya, Bapak Agus dan pemirsa di rumah? Ini adalah result, hasil dari pendidikan anak di dalam keluarga itu. Ya. Yang pertama adalah menangnya
pendidikan yang diterima oleh anak itu adalah kepercayaan dalam menerima ajaran firman Tuhan lewat Alkitab. Lalu yang kedua adalah berkat yang berkelimpahan nantinya yang akan diterima dan dinantikan oleh seorang anak itu. Nah, itulah kira-kira gambaran dari pendidikan anak dalam keluarga. Tentunya saya pendeta kepada semua orang tua harus memiliki ruang waktu, ruang lingkup tersendiri untuk memberikan edukasi atau pendidikan anak kepada anak kita yang ada di rumah tentunya Pak Agus. Ya. Lalu yang boleh kita sampaikan dalam hal ini juga, orang tua memperlihatkan kasihnya kepada anak. Ini ya kali keduanya atau poin keduanya untuk orang tua pahami. Ya, ketika orang tua memberikan atau perhatian kasih terhadap anak itu sendiri, dia itu sudah mendapatkan momen-momen kehangatan dari orang tua itu sendiri, yaitu kasih. Ya, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka di sana kita juga mengaktualisasikan kasih terhadap anak. Anak pun merasakan kehangatan kepada orang tua, ya, tidak ragu lagi, ya. Ketika anak menyuruh orang tua juga, maka anak itu mendapatkan berkat dari pertolongan dan perhatian daripada orang tua itu sendiri. Amin. Lalu poin berikutnya dalam firman Tuhan untuk sore hari ini dan pemirsa yang menyaksikan dalam acara ini adalah memberikan edukasi kepada anak ini, sekali lagi, yaitu seperti yang saya singgung sebelumnya, yaitu berdoa. Ya. Apapun ceritanya, keluarga tanpa pondasi doa itu adalah keluarga yang rapuh. Ya. Keluarga yang rapuh yang kita maksudkan di sana adalah ketika ada goncangan-goncangan kehidupan yang merempet atau menyentuh entah itu bagian ekonomi, entah itu kesejahteraan keluarga. Maka ketika pondasi itu kuat, maka kita tidak akan khawatir apapun yang akan menyerang kehidupan di tengah-tengah keluarga itu sendiri. Lalu saya juga mengajarkan lewat mimbar Kristen untuk sore hari ini kepada orang tua agar tidak lalai waktunya untuk selalu memberikan edukasi atau didikan supaya anak di setiap minggunya dihantarkan kepada gereja untuk menerima edukasi ajaran firman Tuhan. Ya, mungkin kita di berbagai gereja ada waktu-waktu tertentu, mungkin hari Sabtu atau lebih cenderungnya itu di hari Minggu paginya sebelum ibadah raya di setiap minggunya. Nah, di sana ada ruang waktu 1 jam hingga 1,5 jam paling lamanya. Guru-guru sekolah minggu itu akan memberikan edukasi yang bermanfaat bagi anak-anak. Entah itu cara untuk memuji Tuhan, menaikkan lagu pujian syukurnya, entah itu lewat cerita Alkitab yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja, itu adalah pendidikan anak tentunya Pak Agus. Ya. Lalu yang kita mau katakan juga cara ataupun metode orang tua untuk boleh memberikan pengajaran bisa saja dengan cara bercerita, ya, bisa saja dengan cara bermain, atau bisa saja dengan cara orang tua memberikan reward, ya, memberikan reward atau motivasi tentunya yang mau kita katakan di sana, yaitu motivasi positif supaya anak itu lebih semangat lagi, ya. Atau dengan cara kita saat tawarkan, ibaratnya kita mau ajarkan kepada anak-anak setiap paginya untuk saat teduh. Ya, saat teduh. Tidak banyak-banyak untuk ayat Alkitab yang harus kita baca. Cukup 1 ayat saja. Ya. Itu secara rutinitas atau secara tiap paginya dilakukan atau dipersaksikan oleh anak bersama dengan orang tua, itu juga menjadi edukasi atau pendidikan anak di dalam keluarga itu sendiri. Nah, dengan cara itu
Maka saya pikir dan saya katakan lewat firman Tuhan itu, ketika anak sudah menerima pendidikan di tengah-tengah keluarga, kelak di dalam pertumbuhan-pertumbuhannya dan di luar sana pasti banyak tantangan. Nah, ketika dia sudah kuat dalam pondasi firman Tuhan, dia akan tidak gampang terpengaruh Amin. terhadap tawaran-tawaran dunia yang mereka persaksikan di dunia anak-anak itu sendiri. Begitu. Lalu dalam firman Tuhan untuk sore hari ini dan pemirsa juga, ada beberapa hal yang kita boleh simpulkan lewat firman Tuhan ini. Yang pertama, mengasihi Allah dalam hidup merupakan kewajiban orang Kristen. Tentunya yang mau kita arahkan di sini adalah orang tua itu sendiri. Karena itu adalah patron utama pendidikan di tengah-tengah keluarga. Lalu yang kedua, orang tua merupakan leader, pemimpin, yaitu sikapnya, yaitu caranya untuk memperhatikan anak itu adalah sesuatu yang berkenan di tengah-tengah keluarga. Lewat apa? Lewat firman itu sendiri. Amen. Back to the Bible, ya. Hidup kita itu back to the Bible, kembali ke dalam firman Tuhan. Amen. Lalu yang terakhir yang saya katakan juga Pak Agus dan pemirsa juga yang menyaksikan dalam acara ini adalah yang terakhir, pendidikan anak dalam keluarga ialah pengajaran Alkitab. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita sampaikan untuk sore hari Puji ini. Tuhan, sungguh indah sekali firman Tuhan sampaikan. Pendidikan tentang anak di dalam keluarga. Nanti kita akan kembali lagi bincang-bincang dengan hambanya Bapak Pendeta Torang. Tapi sebelumnya kita akan ikuti pariwara berikut ini. Jangan khawatir, selain dari TV, streaming melalui Facebook dan YouTube, kamu juga bisa menyaksikan TVRI Bangka Belitung dari aplikasi TVRI Klik loh. Caranya mudah. Pertama, download aplikasi TVRI Klik di App Store atau Play Store kamu. Lalu, buka aplikasi TVRI Klik dan pilih opsi channel. Selanjutnya, pilih channel TVRI Bangka Belitung. Selamat menyaksikan tayangan-tayangan dari TVRI Bangka Belitung. Hidup sebagai anak pulau di negeri beribu pulau adalah sebuah kebanggaan tak ternilai. Laut pun menjadi tempat bermain paling kaya yang diberikan alam. Belum lagi terumbu karang serta ikan-ikan cantik yang tak bosan mengajak bermain dan menikmati keindahan bawah laut, menjadikan laut sebagai rumah bermain. Bermain di laut tak ubahnya surga dunia masa kanak-kanak anak pulau. Namun akankah keindahan dan kelestarian laut akan terus terjaga ketika beberapa masyarakat tak peduli dengan kebersihan laut dan menjadikan laut sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangganya? Puji Tuhan, terima kasih pemirsa telah menunggu. Ya, seperti yang di segmen awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan berbincang-bincang kepada hambanya Bapak Pendeta Torang dari firman Tuhan yang disampaikan. Puji Tuhan. Nah, Pak Pendeta, Siap. Sebenarnya banyak pertanyaan demi pertanyaan Pak Pendeta. Namun satu pertanyaan dulu yang akan saya sampaikan. Pertama gini Pak Pendeta,
bagaimana menurut Bapak, kan ada sekarang orang tua melepaskannya, ada dalam tanda kutip, melemparkannya ke sekolah minggu. Ya, dia pikir melalui sekolah minggu, hidup anak ini bisa berubah 100%. Iya, padahal di sekolah minggu cuma 1 jam, 1,5 jam. Jadi, apa peran orang tua dalam hal spiritual anak ini? Baik, terima kasih. Ya. Ini adalah pertanyaan bagus tentunya untuk kita orang tua pahami. Nah, tentunya ruang sekolah minggu itu kan terbatas. Ya. Gitu Pak Agus ya. Ruang sekolah minggu saya katakan 1 jam atau 1,5 jam paling lamanya, itu pun sudah di dalam waktu kejenuhan untuk anak-anak. Seminggu sekali. Benar. Ya. Nah, artinya untuk meng-follow up atau mengedukasi kembali yaitu di rumah itu sendiri. Maka firman Tuhan mengatakan mengajarkannya berulang-ulang. Karena ruang waktu yang paling banyak itu adalah keluarga, di rumah. Nah, sehingga saya katakan tadi lewat firman Tuhan ini kepada peran orang tua, sesibuk-sibuk apapun orang tua di luar sana mencari nafkah, maka kita harus memanfaatkan menit sewaktu kepada anak itu sendiri. Jangan ada pola pikir ketika kita antarkan anak itu kepada ruang sekolah minggu di gereja, maka ada sesuatu hal yang mau dinantikan. Ya kalau anaknya fokus untuk mendengarkan cerita Alkitab, kan begitu. Nah, apalagi anak-anak itu harus dengan cara bermain, cara untuk games atau bercerita pun, itu adalah memiliki waktu tersendiri bagi dia. Jadi yang kita maksudkan adalah waktu yang paling banyak untuk ruang pendidikan orang tua di dalam anak itu adalah rumah itu sendiri. Maka firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-7 itu, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Gini ya, berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Ya, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ini semuanya kita bawa terjemahkan adalah ruang lingkup di tengah-tengah keluarga. Artinya tadi edukasi yang mereka terima dalam sekolah minggu itu adalah ruang terbatas tentunya Pak Agus. Iya, oke, baik. Mirsa, Pak Pendeta, poin pertama dari renungan ini kan bahwa kalau kita dalam, saya tadi mengutip tadi khotbah Bapak, bahwa poinnya pendidikan anak dalam lingkungan keluarga karena kita mengasihi Tuhan kan? Tentunya. Kita mengasihi Tuhan. Pasti. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang ini, gitu, anak-anak lagi main gadget, susah sekali diatur, kemudian saking jengkelnya orang tua sampai mukul-mukul gitu kan, Benar. supaya anak itu berhenti main game, dan posisi anak juga seperti keterikatan akan game itu. Gimana Pak Pendeta dalam menangani hal ini? Ya tentunya orang tua punya metode atau cara yang begitu luas dan begitu banyak untuk menangani anak-anak. Jangan sempat anak itu menjadi budaknya IT sekarang ini, ya. Nah, tentunya dengan cara untuk bercerita atau bermain tadi lewat orang tua, maka gadget yang mereka selalu pertontonkan untuk games atau menonton siaran-siaran kids lainnya, itu akan terbatas lewat cerita anak tadi, cerita orang tua kepada anak, cerita bermain, cerita memberikan reward atau lain sebagainya. Saya pikir itu akan mengurangi ruang waktu mereka untuk memegang atau memanfaatkan IT untuk saat ini, Pak Agus. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Mirsa, memang waktu kita nggak panjang, Mirsa. Mungkin Mirsa ketika melihat siaran ini, mungkin ada ingin mau ditanyakan kepada Bapak Pendeta Torang. Berapa nomor handphonenya Pak Torang? Silakan. Baik. Jika Bapak Ibu yang menyaksikan dalam siaran ini untuk boleh menyampaikan 1-2 pertanyaan, kita boleh responnya di 0823 6115 1444 dengan Bapak Pendeta Torang Silaban. Iya, ulang Pak. Baik, sekali lagi kita bacakan 0823 6115 1444. Oke, puji Tuhan. Ya, Mirsa, itu saja kita akan berdoa sehingga firman Tuhan ini teresapi dalam hidup kita, sehingga kita boleh mendidik anak sesuai dengan hukum firman Tuhan yang ada. Mari Pak Pendeta boleh pimpin dalam doa. Baik, terima kasih sebelumnya, dan kita mau berdoa bersama-sama bagi saudara yang menyaksikan. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih di sore hari yang begitu indah. Dalam waktu ini Tuhan, kami boleh memanfaatkan untuk mendengarkan firman-Mu, yakni pendidikan anak dalam keluarga, sebagaimana hamba-Mu telah jabarkan lewat kuasa yang daripada-Mu, untuk memberikan wejangan atau arahan kepada orang tua sebagai figur utama, untuk memberikan pendidikan kepada anak di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa buat seluruh orang tua mampu memberikan ruang waktunya, mampu memberikan pendidikannya kepada anak sesibuk apapun mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah, Engkau sentuh mereka supaya mereka sadar untuk memberikan edukasi atau pendidikan kepada anak-anak mereka. Supaya di waktu yang Tuhan tentukan seperti firman Tuhan akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan untuk hidupnya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa buat program sore hari ini untuk TVR ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati seluruh staf yang boleh bekerja di balik layar ini. Dan hamba-Mu juga berdoa buat Bapak Gubernur kami, Bangka Belitung, Bapak Erjaldi. Tuhan Yesus yang berkati dia. Berikan hikmat kepada dia Tuhan. Berikan semangat dan kepercayaan untuk menjadi pelopor utama bagi masyarakat Bangka Belitung ini. Dengan pekerja dan kinerjanya, semakin banyak orang terberkati. Hingga kepada seluruh staf atau pekerjanya ke tingkat-tingkat daerah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-Mu juga yang menyampaikan firman Tuhan dan kepada Bapak Agus Setiawan Silaban yang memberikan waktunya untuk membawa acara di sore hari ini. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya Tuhan. Semakin heran untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup dan roh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat tangan saudara, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah manis Roh Kudus menyertai kita sampai Ia datang kedua kalinya di dalam sorga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mimbar Agama Kristen berakhir pada hari ini. Kita akan ketemu 2 minggu depan pada hari Sabtu pukul 15.00 hingga 15.30. Terima kasih Bapak Pendeta Torang Silaban. Baik, terima kasih Bapak dalam Agus. pelayanan Bapak, Amin. dalam pengembangan Bapak. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom.